sekarang ini pengen ngebahas tentang kembang api. Ya, aku udah tahu pada kan udah lama bang itu. Ya, aku pengen ngebahas aja karena aku baru nonton kembang api ini di Netflix. Sebenarnya Anggun, terus ada tiga orang lainnya yang memakai nama samaran. Nah, ini 4 orang ini pengen budir karena masalahnya masing-masing. Di sepanjang film mereka mengalami time loop setiap kali usaha itu dilakukan, usaha budir itu dilakukan. Mereka mengalami suatu time loop yang membuat mereka terulang kejadiannya. Dan film ini diangkat dari film Jepang berjudul Jepang gitu ya, yang ternyata punya makna yang cukup dalam menurut aku. Makanya aku nanti aku kasih judul di sini, judul film Jepangnya. Makanya aku pengen banget ngebahas soal ini karena aku juga ngerasain gitu, maksudnya keinginan buruk yang mungkin mendasari kita untuk melakukan sesuatu yang aneh-aneh ya, itu memang selalu ada gitu ya. Kayak misalnya setiap karakter di sini punya masalah masing-masing. Ada masalah utang, ada masalah kehilangan anaknya, ada yang masalah pembulian di sekolah. Ya ampun, itu ada juga yang masalah di kerjaannya, tidak bisa berdamai dengan kerjaannya. Maksudnya ketika dia mencoba untuk budir tapi gagal terus, artinya kan maksudnya dia masih diberikan kesempatan untuk hidup gitu, untuk memperbaiki semuanya. So ketika kita istilahnya mengalami sebuah masalah gitu ya, kita tuh harus tetap menyala seperti kembang api. Kembang api ini mungkin di awal menjadi peralatan untuk mereka melakukan pengakhiran hidup itu, tapi kembang api ini juga menjadi simbol bahwa masalah kita boleh meledak-ledak istilahnya gitu ya, tapi ketika kita melihat ledakan itu menjadi suatu yang indah, maka kita akan tahu maknanya gitu. Yang paling berat di sini masalahnya adalah anak SMA bernama Anggun ya, menjadi karakter utama. Anggun ini mungkin dianggapnya paling kecil dan paling masalahnya paling sepele lah istilahnya. Tapi ketika kita ngomongin soal seberapa ngefek itu ke dalam dirinya gitu ya, dia justru mempunyai keputusasaan yang cukup tinggi gitu. Nah, ketiga orang lainnya yang diperankan oleh Ringgo Agus Rahman dan juga Marsha Timothy dan justru belajar sesuatu dari kasusnya Anggun. Ketika Anggun mengalami pembulian di sekolah, dia tuh takut untuk bercerita kepada orang tuanya. Terkadang gini ya, aku pengen bilang bahwa orang-orang muda ya takut untuk menceritakan sesuatu kepada orang tuanya, mungkin karena memang dia tidak ingin melibatkan hal itu ke orang lain gitu ya. Ketika kita ngomongin soal masalah yang terjadi dalam hidup kita, mungkin gini ya, setiap orang punya masalah. Ketika kita share ke orang lain belum tentu nyaman. Terus apalagi yang mengatasnamakan keluarga gitu ya. Aku pun ngerasain pada saat 2020 ini kesaksian dikit ya, cerita dikit. Aku bilang itu adalah suatu tahun yang cukup berat. Aku tahu respon orang yang tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan gitu ya, sebagai maksudnya aku dianggap sebagai istilahnya robot
dan tidak digubris sama sekali oleh seorang bapak-bapak gitu ya. Istilahnya gitu, ketika kita tahu respon orang ketika kita membuat kebaikan tapi respon orang yang kurang baik juga, di kasusnya aku itu cukup lumayan bikin aku down gitu ya. Aku sampai berpikir bahwa gimana ya caranya, aku kan disabilitas ya, siapa yang pengen sih jagain aku gitu, siapa yang pengen sih apakah aku punya masa depan gitu ya, apalagi di tahun depannya 2022 gitu aku punya masalah lagi. Tapi film ini ngajarin aku bahwa setiap orang tuh punya masalah, bahkan orang yang tidak disangka sekalipun. Istilahnya ketika kita ngomongin soal pelepasan atau rasa legowo gitu ya, kadang kita ngerasa bahwa orang yang lebih dewasa ya ngerasa bahwa apa sih masalahmu hidupmu enak-enak aja kok. Tapi kadang seperti yang dilakukan sama Anggun sampai dia mau budir, bahwa disimpan gitu karena kita nggak mau ngerepotin orang lain. Pokoknya kita nanggung diri kita, nanggung masalah kita sendiri gitu. Sampai Anggun melakukan hal itu juga karena yang paling penting dia selesai gitu, yang paling penting dia tidak mengalami pembulian lagi, dan orang tuanya juga bahkan mungkin akan jauh lebih baik sama dia karena dia tidak berani cerita, dia menyimpan sesuatu sendiri. Dan aku ngerasain itu sih, maksudnya ketika kita punya sebuah masalah kita nggak mau ngerapotin orang gitu. Jadi aku lebih ngerasa bahwa ya udahlah, simpen aja sendiri, doa simpen aja sendiri, melakukan apa yang kita senang untuk melupakan hal itu. Makanya aku nge-YouTube seperti ini gitu ya. Ya pokoknya film ini tuh ngajarin kita bahwa ya itu kita harus tetap menyala, walaupun masalah kita meledak-ledak. Kalau menurut aku ya makna dari kembang api itu sendiri seperti itu gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.